Kita beralih ke informasi lain. Saudara, seiring pembangunan di wilayah Kepala Burung Sorong terus mengalami kemajuan, namun ada sebagian warga asal Papua yang tinggal selama 32 tahun di Jalan Kolam Buaya, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Sebanyak menempati 8 rumah gubuk tanpa jaringan PLN. Bapak Jokowi untuk kita rumah, Kak. Beginilah suara dan harapan anak-anak Papua. Mereka menyampaikan isi hati ingin mempunyai rumah layak huni kepada Presiden Joko Widodo. Sedikit cerita warga asal Maibrat di kawasan Kolam Buaya, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Papua Barat. Mereka sudah tinggal sejak tahun 1990 di kawasan yang dulunya masih dikelilingi kawasan hutan lindung. Ada sebanyak 13 kepala keluarga yang tinggal di rumah gubuk berjumlah 8 rumah. Bila dilihat sangat tidak layak ditinggal, apalagi rumah mereka terbuat dari kayu dan bagian atap rumah terlihat sudah bolong. Bila hujan turun, air akan masuk ke rumah mereka. Tak cuma itu, untuk kebutuhan listrik warga setempat terpaksa harus menyambung kabel dari tetangganya yang rumahnya berjarak 700 meter demi mendapatkan penerangan di malam hari agar anak-anak mereka bisa belajar. Untuk pemakaian listrik juga dibatasi. Satu rumah hanya memakai 1 balon lampu dan tiap bulannya harus membayar listrik sebesar Rp30.000 satu rumah. Enam 78 itu yang bantuan dong saya sedikit ini. Meski proposal bantuan 8 rumah rakyat sudah diserahkan ke pemerintah distrik setempat, namun harapan itu sirna. Hingga saat ini belum ada bantuan yang masuk. Bahkan waktu terjadi banjir beberapa rumah mereka terkena tanah longsor. Namun belum ada bantuan sembako maupun bahan material. Diketahui warga asal Papua ini hanya berkebun dan bekerja sebagai pengangkut pasir limbah untuk dijual seharga Rp800.000 demi kebutuhan sekolah anak maupun kuliah dan kebutuhan ekonomi keluarga. Sejak 25 tahun dana otonomi khusus dikuncurkan ke kabupaten kota di Papua cukup besar. Belum sepenuhnya warga Papua menikmati kesejahteraan dan hidup belum layak seperti yang dialami belasan kepala keluarga saat ini. Bernard Solosa, salah satu warga, menceritakan pengalamannya meminta bantuan pemerintah, sama sekali belum menyentuh mereka. Bahkan ada petugas dari distrik yang datang mengambil berkas dan foto rumah. Dari tahun ke tahun belum ada bantuan yang masuk. Pindah dari Melanu Pasir itu ke sini, di tempat ini 90. Kami masuk ke Lurah Melanu, distrik Sorong Utara. Sorong Utara. Bantuannya dari mana-mana pun kami sampaikan kepada lurah distrik pun tidak ada. Lurah lain memang menentu bantuan sedikit-sedikit, tapi kami ini sampai sekarang ini tidak ada yang menentu sedikit pun. Jadi untuk bantuan rumah, untuk 8 rumah ini sudah pernah bicara? Barang ini sudah dari sekian tahun. Baik ke rumah, jalan, listrik pun sama. Hal senada juga disampaikan Hendrikus Tahoba, kakek berusia 75 tahun, yang mengaku sudah tinggal sejak tahun 1990, belum menerima bantuan rumah layak huni dari pemerintah Kota Sorong. Ia berharap kepada pemerintah dapat mendengar isi hati warga agar membantu rumah layak huni. Meski dibangun cukup sederhana, itu sudah mereka syukuri. Hendrikus menambahkan, sebagai warga Kota Sorong yang hidup masih di bawah kemiskinan, di saat mereka diperlukan saat pilkada wali kota, gubernur maupun DPRD kota provinsi, sering mendapatkan janji namun tidak terrealisasi. Laporan apa, masukan apa, rumahan apa, barang apa saja. Sampai ini hari.
begitu. Saya tidak bohong, Tuhan sendiri yang tahu. Pengharapan saya harus sama. Rumah ini nomor satu, nomor kita tidak di rumah bangun ke rumah ini bersulit kan? Rumah sederhana saya seperti yang bangun seperti sama dia berat begitu. Kita tinggal di kota, dalam kota ini baru kita tidur begini juga. Pemerintah orang ini orang hutan kan? Sebelumnya, Ketua Satgas Direktorat Wilayah 5 Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi KPK RI Dian Patria sempat menemui warga di sekitar kawasan Galian C. Bahkan Dian sempat meminta perwakilan pemerintah kota untuk membantu membangun rumah semi permanen. Wah, tidak kejadian lagi. Ya, tolong dibantu benar-benar ada langkah konkret buat bapak-bapak ini. Ya, nanti kita pantau ada Pak Rudi, kita ingatin Doni ya, Inspektor ya. Ya Pak Kambo ya, yang pasti dia rumah tinggal. Semi permanen pun cukup. Atau kasih bantu bahan baku betul kan? Apapun lah serelanya, seapapun. Ini kayaknya dugaan saya, Bapak ini sudah ke lurah mungkin ya? Ibu sudah? Saya ke lurah juga Bapak. Sudah. Jadi kayaknya harus dari atas untuk jemput bola. Terima kasih. Mewakili tokoh pemuda Naftali Tahoba berharap ada bantuan dan niat baik dari pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah yang mempunyai tanggung jawab terhadap warganya. Ya, kami ketemu dengan KPK, terus bersama dinas dan sekaligus PLN untuk terkait dengan wilayah di sini. 80-90 masyarakat yang tinggal di sini belum sentuh dengan adanya listrik dan begitu fasilitas jalan. Terus yang berikut pembangunan rumah layak bagi warga di sini. Kami mohon agar mungkin pemerintah pihak terkait bisa dapat membantu kami, karena berbagai aspirasi kami sudah sampaikan, tetapi pemerintah setempat jadi tidak melihat hal ini. Demikian potret kisah warga Papua yang hidup selama 32 tahun di tengah-tengah kota Sorong namun belum memiliki rumah layak huni dan jaringan listrik. Diharapkan melalui informasi ini ada respon dari pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah kota Sorong.